nama saya Nazia Maharani, yang dimana di sini akan menyampaikan berbagai pengertian akuntansi forensik menurut berbagai organisasi. Yang pertama, ada organisasi Association of Certified Fraud Examiners, yang dimana menyebutkan bahwa akuntansi forensik merupakan bidang khusus yang menggabungkan antara bidang akuntansi, audit, serta investigasi untuk dapat menyelidiki dan mengenali kecurangan dalam sebuah transaksi keuangan suatu perusahaan ataupun milik suatu individu. Lalu, yang kedua ada Institute of Chartered Accountants in England and Wales yang mengatakan bahwa akuntansi forensik merupakan perpaduan antara akuntansi dengan prinsip-prinsip investigasi untuk dapat mendeteksi, mengumpulkan, serta mengevaluasi bukti yang ditemukan dalam sebuah laporan keuangan perusahaan ataupun laporan keuangan milik individu agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan bidang keuangan. Lalu yang ketiga, menurut The American College of Forensic Examiners International itu menyebutkan bahwa akuntansi forensik merupakan alat atau layanan untuk dapat menyelesaikan kasus kecurangan dan memberikan dukungan melalui apa? Melalui bukti kecurangan yang ditemukan pada laporan keuangan suatu perusahaan ataupun milik seorang individu di hadapan yang akan ditunjukkan di hadapan hukum. Lalu yang keempat ada menurut Association of Certified Fraud Specialists atau ACFS yang mengatakan bahwa akuntansi forensik merupakan alat metodologi akuntansi dalam menganalisis terkait laporan keuangan untuk dapat menemukan suatu kejanggalan ataupun tanda kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan ataupun seorang individu tersebut. Yang dimana dari berbagai pengertian yang telah saya sebutkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi forensik merupakan sebuah layanan yang digunakan oleh suatu perusahaan ataupun individu untuk dapat menemukan kejanggalan atau pertanda dengan cara mendeteksi, mengumpulkan, serta mengevaluasi laporan-laporan keuangan yang diperiksa untuk dapat menemukan permasalahan dalam laporan keuangan milik suatu perusahaan ataupun individu, yang dimana bukti yang ditemukan dalam penemuan tadi akan diberikan dalam sidang atau diadili di hadapan hukum apabila kasus tersebut dibawa ke jalur hukum. Halo teman-teman, perkenalkan aku Anggun. Di sini aku akan jelasin ke kalian tentang perbedaan dari akuntansi forensik dengan audit. Nah, menurut Priharto tahun 2021, akuntansi forensik dengan audit memiliki berbagai perbedaan dalam tujuan, wewenang, dan juga fokus penelaahan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi akuntansi forensik itu sendiri. Nah, akuntansi forensik ini cenderung lebih ke arah penyelidikan laporan suatu keuangan, suatu perusahaan, ataupun individu. Yang kedua, akuntansi forensik menghitung kemungkinan kerugian yang terjadi atas tindak kejahatan yang memungkinkan atau yang ditemukan. Yang ketiga, akuntansi forensik tidak memberikan pendapat. Yang keempat, seorang akuntan forensik memerlukan CPA dan juga CPE. Dan yang terakhir, laporan yang dihasilkan oleh akuntansi forensik digunakan sebagai laporan ahli untuk menangani suatu kasus hukum mengenai kejahatan yang berkaitan dengan keuangan dan laporan ini bersifat baku. Kemudian pada audit, audit ini dapat melakukan penelaahan independensi dan juga dapat menyampaikan suatu pendapat. Audit juga dapat memberikan keyakinan terkait bersih atau tidaknya suatu laporan keuangan milik perusahaan ataupun individu tersebut. Yang ketiga, seorang audit harus mempunyai CPA untuk dapat menandatangani laporan suatu keuangan yang diberikan untuk mereka evaluasi. Dan yang terakhir, laporan yang dihasilkan oleh audit dapat digunakan sebagai dukungan hukum. Perbedaan akuntansi forensik dengan audit juga ditemukan dalam Inquesta tahun 2021. Beliau mengatakan bahwa yang pertama dalam hal waktu,
Audit dilaksanakan secara rutin, sedangkan akuntansi forensik dilaksanakan secara tidak berulang, reaktif, dan juga tidak terduga. Kemudian yang kedua, dalam hal penunjukan, audit ditunjuk oleh pemegang saham suatu bisnis, sedangkan akuntansi forensik ditunjuk oleh pemilik perusahaan, seorang penasihat, ataupun pihak ketiga. Yang ketiga, pada kewajiban. Nah, audit ini memiliki kewajiban untuk memeriksa suatu laporan keuangan perusahaan atau individu karena disewa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan akuntansi forensik biasanya dilakukan secara sukarela karena diduga terjadinya kejahatan dalam suatu laporan keuangan suatu perusahaan atau individu tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik. Jadi terdapat 5 keahlian yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik. Yang pertama itu keahlian audit, yang dimana keahlian audit merupakan keahlian dalam memeriksa terkait penguasaan masalah terhadap laporan keuangan suatu perusahaan ataupun individu. Untuk apa? Untuk dapat menunjang tugas dari pemeriksaan yang sedang dilakukan. Lalu yang kedua adalah keahlian investigasi, yang dimana keahlian investigasi adalah keahlian dalam melakukan suatu penyelidikan atas kejadian atau permasalahan terkait laporan keuangan yang diteliti oleh seorang akuntan forensik. Lalu yang ketiga adalah keahlian intuisi investigasi, yang dimana keahlian investigasi merupakan keahlian dalam mencari, mengumpulkan, dan juga menemukan petunjuk melalui laporan keuangan yang diperiksa melalui apa? Melalui intuisi yang terbentuk oleh pengalaman-pengalaman seorang akuntan forensik itu sendiri dalam hal menyelidiki berbagai kasus yang telah ia lakukan sebelumnya. Lalu yang keempat itu ada keahlian dalam berpikir kritis, yang dimana keahlian berpikir kritis adalah keahlian dalam menganalisis permasalahan yang diduga merupakan kecurangan yang terjadi di dalam suatu laporan keuangan perusahaan ataupun laporan milik seorang individu dengan menggunakan nalar ataupun pemikiran secara kritis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Atau maksudnya adalah menghubungkan kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal apabila dikaitkan, dan juga terbukti kebenarannya. Lalu yang kelima adalah keahlian dalam mampu mengaitkan hasil temuan antara temuan satu dengan temuan yang lainnya, yang dimana keahlian terakhir ini adalah kemampuan dalam mengaitkan hasil penemuan satu dengan penemuan lainnya. Agar apa? Agar dapat menjadi bukti yang utuh yang kemudian dapat dibawa menuju jalur hukum untuk ditindak lebih lanjut. Nah, dari berbagai keahlian akuntan forensik yang telah saya sebutkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa seorang akuntan forensik itu harus memiliki berbagai keahlian. Tapi intinya adalah 5 keahlian yang telah kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah keahlian dalam mengaudit, keahlian dalam menginvestigasi, keahlian dalam memiliki intuisi yang kuat, keahlian yang dapat berpikir kritis, dan juga mampu mengaitkan hasil temuan satu dengan temuan yang lainnya. Untuk apa? Untuk dapat memperoleh bukti yang utuh yang kemudian dapat dibawa menuju jalur hukum untuk ditindak lebih lanjut. Nah, dalam pelaksanaan akuntansi forensik ada beberapa tahapan atau prosedur yang dilakukan. Menurut Asani, tahun 2023 ada 3 tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan akuntansi forensik. Tahap yang pertama yaitu tahap investigasi. Nah, di tahap ini seorang akuntan forensik melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk dapat menemukan jejak penipuan ataupun kasus kejahatan seperti pencurian ataupun penggelapan dana dengan menggunakan transaksi atau jejak kertas terkait laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau individu tersebut. Di tahap ini, seorang akuntan melakukan investigasi dengan cara berkomunikasi atau berbicara dengan individu yang terlibat dalam permasalahan atau dalam proses pencatatan yang diduga terdapat kasus kejahatan di dalamnya.
Kemudian yang kedua ada tahap deteksi. Pada tahap ini, seorang akuntan forensik akan membuat dokumen yang berisikan hasil penemuan yang telah menjadi bukti utuh, jelas dengan kebenaran atas terjadinya suatu kasus kejahatan dalam laporan keuangan tersebut. Dokumen atau hasil laporan ini diberikan kepada pihak yang bersangkutan dan membutuhkan juga untuk dapat mengklarifikasi dan juga memperjelas permasalahan dari kasus yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu tahap pemulihan. Nah, di tahap ini, seorang akuntan forensik akan memberikan bantuan untuk dapat memulihkan dana yang hilang akibat kasus kejahatan yang terjadi dalam laporan keuangan perusahaan atau individu tersebut dengan cara, yang pertama, dengan cara konfrontasi dengan karyawan. Nah, cara ini adalah berhadapan langsung dengan karyawan yang terlibat dalam kasus kejahatan laporan keuangan. Yang kedua, mengatur rencana pembayaran. Nah, apabila terbukti adanya karyawan atau pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya dana akibat kasus kejahatan oleh pelaku tersebut, maka akan dibahas terkait rencana pembayaran apabila diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian yang terakhir ada mengajukan tuntutan pidana. Nah, tuntutan ini dilakukan apabila perusahaan merasa bahwa kasus kejahatan tersebut harus dibawa ke hadapan hukum dengan alasan yang kuat. Maka akuntan forensik akan bertindak sebagai saksi untuk memberikan kesaksian bersamaan dengan bukti utuh yang telah ditemukan oleh akuntan forensik sebelumnya.